Di aplikasi ini saya berhasil mendapatkan jumlah pinjaman sebesar Rp1.300.000 dengan tanggal jatuh temponya tanggal 30 bulan 8 2022. Silakan teman-teman simak ya video ini sampai selesai, dan saya harap jangan teman-teman skip jika ingin pengajuan teman-teman bisa di ACC. Dikarenakan untuk di aplikasi yang akan saya rekomendasikan pada kesempatan video kali ini adalah aplikasi yang belum terdaftar di OJK. Nah, jadi jika teman-teman ingin berniat melakukan aksi galbay, saya persilakan, dikarenakan untuk di aplikasi ini aman sekali untuk digalbay dan tentunya tidak akan ada DC lapangannya. Dan saya doakan semoga setelah menonton video ini pengajuan teman-teman bisa langsung di ACC. Akan diadakan giveaway uang ataupun pulsa sebesar Rp500.000 bagi penonton setia info recehan jika video ini tembus 1000 like. Nah, untuk persyaratan-persyaratan yang akan saya berikan, silakan teman-teman simak tampilan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan juga semoga bagi teman-teman yang sedang sakit hari ini semoga lekas sembuh dan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjalankan rutinitas ataupun aktivitas seperti biasa. Baik teman-teman semuanya, bertemu kembali di channel saya, channel Info Recehan. Channel yang dimana memberikan informasi-informasi seputaran aplikasi pinjaman online langsung cair, baik yang berbentuk ilegal maupun yang berbentuk legal. Dan sebelumnya saya sapa terlebih dahulu, bagaimana dengan kabar pengajuan teman-teman hari ini? Apakah sudah di ACC ataukah masih saja autol? Jika pengajuan teman-teman semuanya masih saja autol, video ini cocok sekali bagi kalian. Dikarenakan seperti biasanya di sini saya akan memberikan informasi-informasi serta edukasi tentang bagaimana trik ataupun tipsnya di ACC di aplikasi pinjol yang ilegal. Namun sebelum masuk ke inti videonya ataupun ke inti aplikasinya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada penonton setia channel Info Recehan. Karena tanpa dukungan teman-teman, channel ini tidak akan bisa berkembang dengan baik. Dan juga mohon terus dukungannya bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini dengan klik tombol subscribe-nya serta nyalakan tombol loncengnya agar saya lebih semangat lagi untuk memberikan informasi-informasinya. Nah, oke teman-teman, jadi pada kesempatan video kali ini saya akan merekomendasikan satu aplikasi pinjaman online langsung cair yang tentunya masih bersifat ilegal. Nah, di sini bagi teman-teman yang masih awam ataupun bagi teman-teman yang baru saja ingin melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, di sini perlu teman-teman ketahui beberapa edukasi yang akan saya berikan di video kali ini ya. Di sini teman-teman harus mengamankan ataupun mengkondisikan terlebih dahulu data-data kalian. Contohnya seperti di bagian kontak, penyimpanan ataupun di ruang memori, kemudian kotak masuk, pesan dan juga telepon. Harap teman-teman kondisikan semuanya, jangan sampai teman-teman menggunakan data-data yang real. Contohnya seperti ini teman-teman untuk di bagian kontak ya. Di sini usahakan teman-teman menggunakan kontak yang fake. Kalian bisa menggunakan kontak admin slot ataupun kontak apa saja terserah, intinya jangan sampai menggunakan kontak yang resmi. Dikarenakan untuk di aplikasi pinjol yang ilegal tidak datang ke rumah ataupun datang ke kantor, melainkan pihak DC hanya meneror lewat data-data yang ada pada smartphone kita. Jadi seperti itu. Nah, kemudian nanti untuk di bagian penyimpanan juga, dikarenakan untuk di aplikasi ini akan mengakses ke ruang memori ataupun ke foto-foto kalian, usahakan teman-teman menggunakan foto yang fake. Kalian bisa backup terlebih dahulu foto-foto pribadi kalian, dan kalian bisa buka Google, kemudian kalian gantilah foto orang lain. Nah, kemudian kalian salin ke album ataupun galeri kalian. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian untuk di poin yang kedua, teman-teman harus memiliki rawatan di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, jadi teman-teman, sebelum kalian melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, saya sangat menyarankan kalian ajukanlah terlebih dahulu di aplikasi yang sudah terdaftar di OJK, seperti aplikasi Danamu, Investri, Kredit Pintar, EasyCash. Untuk beberapa aplikasi tersebut adalah aplikasi yang sudah berlisensi di OJK dan memberikan layanan pencairan ke nasabah-nasabahnya. Nah, jika teman-teman sudah memiliki rawatan di OJK dan tidak pernah galbay pada saat melakukan peminjaman di OJK, jadi pada saat teman-teman ingin melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, maka nanti akan diproses dengan mudah dan cepat.
Namun, jika teman-teman tidak memiliki rawatan di OJK, maka sudah saya pastikan data-data kalian akan ditolak mentah-mentah oleh pihak aplikasi pinjol ilegal tersebut. Jadi harap teman-teman kondisikan sebaik mungkin, ini adalah poin yang sangat penting. Jangan sampai teman-teman sia-sia saja sudah mengisi semua data-data yang dibutuhkan oleh pihak aplikasi pinjol ilegal tersebut. Kita harus tahu bagaimana cara ataupun bermain di aplikasi pinjol yang ilegal. Kemudian, untuk di langkah berikutnya, di poin pentingnya teman-teman jangan sampai terburu-buru pada saat melakukan peminjaman. Dikarenakan sekarang banyak sekali aplikasi penipuan ya teman-teman, yang menawarkan limit pinjaman tinggi hingga 20 juta rupiah lebih. Nah, di saat teman-teman melihat tampilan seperti itu, kalian jangan sampai terburu-buru. Kalian harus mengecek terlebih dahulu data-data kalian apakah aman ataukah tidak. Jadi seperti itu teman-teman. Itulah tadi beberapa edukasi ataupun beberapa poin-poin penting sebelum kalian melakukan peminjaman ya. Karena hal tersebut sangat penting dilakukan sebelum melakukan peminjaman. Nah, baik teman-teman. Jadi di sini ya saya akan merekomendasikan satu aplikasi pinjaman online langsung cair yang tentunya masih bersifat ilegal, dan aplikasi tersebut adalah aplikasi yang bernama Nyaman Tunai. Ini teman-teman ya aplikasinya. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah tidak asing lagi dengan aplikasi yang satu ini. Mungkin juga sebagian dari teman-teman baru tahu ya tentang aplikasi yang satu ini. Nah, untuk di aplikasi ini adalah aplikasi yang ilegal. Jadi jika teman-teman ingin melakukan aksi galawai dalam aplikasi ini, saya persilahkan. Dikarenakan untuk di aplikasi ini aman sekali untuk digalbay dan tentunya tidak akan ada DC lapangannya. Dikarenakan untuk pihak Kominfo sendiri ataupun pemerintah Indonesia sudah menganjurkan ya kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwasanya pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Nah, oleh sebab itu silakan nanti teman-teman galbaikan saja. Namun itu semua kembali lagi ke pribadi teman-teman. Kalau menurut saya, jika saya memiliki peminjaman baik itu berbentuk barang maupun uang, ya saya kembalikan. Nah, sekarang kita langsung cek terlebih dahulu untuk izin akses aplikasi ini yang mengakses apa-apa saja pada smartphone kita dikarenakan masih bersifat ilegal. Seperti yang sudah teman-teman lihat, aplikasi ini mengakses perizinan ke kamera, kontak, penyimpanan, lokasi, dan telepon. Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada teman-teman semua agar selalu mengkondisikan seluruh data-data kalian. Di awal video tadi sudah saya jelaskan ya bagaimana cara-cara mengamankan data-data kalian. Namun jika teman-teman masih belum tahu bagaimana cara-caranya, kalian bisa cek saja video-video saya sebelumnya. Di situ sudah saya jelaskan bagaimana cara-cara ataupun trik step by stepnya untuk pengamanan datanya. Dikarenakan cara-cara seperti itu dilakukan untuk mengantisipasi ya ataupun meminimalisir agar nantinya tidak terjadi penyebaran data maupun teror yang dilakukan oleh pihak aplikasi ini. Nah, baiklah teman-teman, sekarang kita langsung saja membuka aplikasinya dan saya akan menjelaskan secara rinci bagaimana cara-cara dan proses-proses peminjaman yang dalam aplikasi Nyaman Tunai ini. Nah, bisa teman-teman lihat jadi seperti ini ya tampilan dari aplikasi Nyaman Tunai. Untuk di aplikasi ini menawarkan limit pinjamannya yaitu 7 juta rupiah. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal video tadi, kalian jangan sampai bernafsu ataupun terburu-buru pada saat melakukan peminjaman. Kalian harus cek terlebih dahulu data-datanya apakah aman ataukah tidak. Karena biasanya setelah nanti kita di ACC hanya berhasil dicairkan dengan jumlah pinjamannya sebesar Rp600.000 serta tenor selama 7 hari. Jadi harap teman-teman pastikan sebaik mungkin jangan sampai teman-teman ngasal ataupun terburu-buru. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum klik tombol subscribe-nya, silahkan klik tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman tidak ketinggalan untuk updatean video-video berikutnya yang saya berikan. Baik, di sini untuk bisa melihat informasi berikutnya teman-teman bisa klik saja ambil sekarang. Nah, maka di langkah berikutnya ini bisa teman-teman lihat ya, kita disuruh mengisi beberapa informasi ataupun beberapa tahap-tahap yang diberikan oleh pihak aplikasi ini. Di urutan pertama ada informasi pribadi. Di sini kita disuruh mengisi pengisian alamat tempat tanggal lahir, status perkawinan, pengisian alamat lengkap sesuai KTP, jenis pekerjaan. Nah, jadi harap teman-teman isi saja berdasarkan dengan dokumen yang telah teman-teman siapkan. Dan ingat teman-teman, ini adalah poin-poin pentingnya jika ingin teman-teman di ACC dalam aplikasi ini. Untuk di bagian pengisian alamat lengkap sesuai KTP, harap teman-teman isi dengan sebenar-benarnya. Jangan kalian isi asal-asalan. Jika teman-teman isi asal-asalan, maka secara otomatis data-data kalian akan ditolak mentah-mentah.
Kalian tidak usah takut teman-teman untuk mengisi alamat yang sebenar-benarnya, dikarenakan pihak aplikasi pinjol ilegal tidak akan pernah berani untuk datang ke rumah ataupun ke kantor. Karena untuk di aplikasi pinjol ilegal tidak mempunyai badan hukum yang resmi. Nah, itu perlu teman-teman catat dan perlu teman-teman ketahui ya. Jadi seperti itu, harap teman-teman isi dengan lengkap, dengan sebenar-benarnya, jangan sampai ngasal-ngasalan. Nah, jika sudah mengisi tahap ini, kalian bisa klik saja lanjut. Di langkah berikutnya kita disuruh mengisi dua informasi kontak darurat. Nah, di sini teman-teman seperti yang sudah tadi saya jelaskan ya, kalian gunakanlah kontak yang fake. Nah, di sini kalian bisa bekerja sama dengan teman-teman kalian yang bisa diajak bekerja sama. Dan saya sarankan bagi kalian yang sudah bersuami istri untuk di hubungan yang pertama nanti kalian isilah yang pasangan, agar nantinya tingkat di ACC-nya akan lebih tinggi dan pihak aplikasi akan lebih percaya oleh pihak peminjam. Nah, jika sudah mengisinya, kalian bisa klik saja lanjut. Di langkah berikutnya kita disuruh mengisi verifikasi wajah. Nah, jadi harap teman-teman isi saja. Jangan sampai pencahayaan mengganggu wajah kalian. Nah, maka di langkah berikutnya kita disuruh mengupload foto KTP bagian depan dan juga foto selfie memegang KTP. Nah, di sini teman-teman usahakan pada saat mengupload foto KTP bagian depan jangan sampai blur ataupun pecah ya. Dikarenakan jika teman-teman nanti berhasil mengupload foto KTP bagian depan dan juga foto selfie memegang KTP, nanti akan secara otomatis nama lengkap sesuai KTP, nomor KTP itu akan otomatis terisi. Nah, kemudian untuk di bagian pendidikan teman-teman tinggal sesuaikan saja. Untuk di bagian berikutnya di sini kita diberikan dua opsi antara pelajar dan juga pekerja. Nah, di sini saya kasih poin pentingnya agar mudah di ACC. Meskipun kalian masih pelajar, untuk mahasiswa yang berumur 18 tahun ke atas itu bisa melakukan peminjaman, maka kalian bisa klik saja yang pekerja. Kemudian untuk di penghasilan per bulan, meskipun kalian hanya digaji 1 juta ataupun 2 juta, saya sarankan kalian isilah sesuai dengan UMK pendapatan daerah teman-teman. Untuk di bagian agama teman-teman tinggal sesuaikan saja. Untuk di bagian alasan pinjaman, teman-teman tinggal sesuaikan saja dengan alasan yang akan kalian pinjam dalam aplikasi ini ya. Nah, jika sudah mengisi tahap informasi berikutnya ini, kalian bisa klik saja lanjut. Nah, maka nanti di langkah berikutnya ada informasi akun bank ya teman-teman. Nah, jadi harap teman-teman isi saja berdasarkan dengan dokumen yang telah teman-teman siapkan. Dan usahakan teman-teman kalian jangan sampai meminjam nomor rekening orang lain ya. Dikarenakan untuk di aplikasi ini tidak bisa memakai nomor rekening orang lain. Nah, di sini teman-teman sedikit info, saya tidak bisa lagi melanjutkan ke langkah berikutnya dikarenakan ya, saya sudah melakukan aksi galbay dalam aplikasi ini. Jadi, data-data saya sudah terdeteksi dalam aplikasi ini, jadi tidak bisa lagi melakukan peminjaman. Nah, jadi jika teman-teman nanti sudah mengisi semua informasi yang dibutuhkan, jika teman-teman berniat melakukan peminjaman, kalian bisa klik saja ambil sekarang. Maka nanti secara otomatis data-data kalian akan segera diproses oleh pihak analis maupun pihak audit. Dan biasanya teman-teman dalam proses pemeriksaan membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit hingga 1 jam. Jadi harap dipastikan smartphone kalian dalam keadaan aktif ya. Dikarenakan pihak aplikasi ini akan menghubungi Anda lewat telepon. Jadi seperti itu. Nah, oke teman-teman ya, mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Semoga informasi ini bisa membantu keuangan teman-teman. Sampai bertemu di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.